Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa isi absensinya terlebih dahulu ya di Google Classroom agar ibu tahu siapa saja yang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Simak baik-baik ya videonya, karena nanti di akhir video ibu akan memberikan soal dan kalian harus jawab dan dikumpulkan di Google Classroom. Upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan umat non-Muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar saling menghormati antar pemeluk agama lain. Beliau mengajarkan kepada sahabatnya untuk tidak menyakiti dan tidak memerangi agama lain di Madinah selama mereka mau hidup berdampingan secara damai. Di antara isi Piagam Madinah adalah yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Yang keempat, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, harus saling membantu moral dan material. Yang kelima, mereka harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Dengan diadakannya perjanjian ini, Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan satu negara yang makmur. Pelaksana pemerintah dan penguasa mayoritas adalah orang Islam, sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi umat Islam. Upaya yang kedua yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah yaitu komitmen damai Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW bermaksud ke Mekah untuk melakukan ibadah haji ke Ka'bah beserta 1.400 orang kaum muslimin. Kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu diketahui oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Mereka kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid agar menghadang kaum muslimin di tengah perjalanan. Namun, pasukan ini tidak berhasil menemukan Rasulullah SAW dan sahabatnya karena Rasulullah menggunakan jalan lain untuk menuju Mekah. Sebelum sampai di Mekah, Rasulullah SAW berkemah di Hudaibiyah. Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kafir Quraisy di Mekah dan menyampaikan tujuan kedatangan Rasulullah SAW ke Mekah adalah untuk beribadah haji. Namun, sahabat Utsman bin Affan tak kunjung kembali dan tersiar kabar bahwa sahabat Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW
mengumpulkan para sahabat di bawah pohon dan menanyakan kesediaan mereka untuk selalu setia bersama Rasulullah SAW dan tidak akan meninggalkan beliau. Peristiwa ini disebut dengan Bai'at Ridwan. Para sahabat bersumpah setia membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Mendengar sumpah setia sahabat kepada Rasulullah SAW, kaum kafir bergetar ketakutan. Mereka melepaskan sahabat Utsman dan mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah SAW untuk berdamai. Permintaan damai itu diterima Rasulullah SAW dan diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Adapun isi Perjanjian Hudaibiyah adalah 1. Peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. 2. Orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak oleh kaum muslimin. 3. Barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad diperbolehkan. Begitu juga siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Quraisy dibolehkan. 4. Kaum muslim tidak mengerjakan umroh tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Di tahun depan, kaum muslimin memasuki kota Mekah sesudah Quraisy keluar. Kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya. Dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Setahun kemudian, ibadah haji ditunaikan sesuai dengan rencana. Pada masa damai akibat perjanjian ini, banyak kaum kafir yang memeluk agama Islam. Mereka tidak khawatir lagi diperangi karena perjanjian damai tersebut. Di antara yang masuk Islam adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Upaya yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Setelah disepakati perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW mempunyai kebebasan menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa ada halangan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasulullah SAW. Beliau gencar mengirim utusan ke raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya, seperti ke Raja Habasyah atau Najasyi, Ghazan, Kaisar Romawi atau Heraklius, Kaisar Persia, dan Raja Mekaukis. Sikap masing-masing raja pada saat menerima utusan Rasulullah SAW tentu berbeda-beda. Raja Najasyi atau Habasyah menerima surat Nabi dengan lapang dada dan masuk Islam. Membalas surat Nabi disertai dengan pernyataan keislamannya. Ada pula yang menerima secara halus dan santun dan masuk Islam. Namun ada juga yang menolak secara kasar dan keji. Raja yang menolak secara halus adalah Kaisar Heraklius dan Raja Mesir Mekaukis. Bahkan Mekaukis memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Adapun yang menolak secara keji adalah Raja Ghazan yang membunuh utusan Nabi, Harits bin Umair, dan Raja Persia yang merobek-robek surat dari Rasulullah SAW. Atas perlakuan kasar Raja Heraklius ini terjadi perang Mu'tah. Adapun terhadap perilaku Raja Persia yang merobek surat dari Nabi, maka Nabi bersabda, negara Persia nantinya akan terjabik-jabik sebagaimana rajanya merobek-robek suratku. Sabda Nabi Muhammad SAW ini suatu hari menjadi kenyataan, yakni negara Persia hancur. Di samping mengirim surat di berbagai raja non-muslim, Rasulullah SAW juga menertibkan golongan Yahudi di Madinah yang berkhianat dan menjadi musuh dalam selimut. Kaum Yahudi sudah 3 kali melakukan pengkhianatan.
Oleh karena itu, pada tahun 7 Hijriah, kota Khaybar sebagai kota pertahanan Yahudi dikepung. Akhirnya, seluruh Yahudi yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian dengan Nabi yang isinya mereka harus menyetor separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan mereka kepada kaum muslimin sebagai jaminan agar mereka tidak berkhianat lagi. Itulah tadi penjelasan materi tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Dari sini, apakah semua paham? Jika ada yang belum paham, kalian bisa tanya ya di kolom komentar. Nanti Ibu akan menjawab satu persatu sesuai dengan pertanyaan kalian. Sekarang Ibu akan memberikan 5 soal untuk dikerjakan di buku tulis. Kemudian jawabannya difoto dan dikirimkan di Google Classroom ya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan Piagam Madinah? Yang kedua, siapa yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemui kafir Quraisy di Mekah? Soal yang ketiga, sebutkan isi dari perjanjian Hudaibiyah. Soal yang keempat, raja mana saja yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW? Soal yang kelima, bagaimana sikap Raja Persia saat menerima surat dari Nabi? Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini saja ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.